Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya juga ada Pak Tung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sebelah kanan kita ada Bang Zai. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelah kanannya lagi ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Sedulur beriman, kajian kita kali ini sepertinya akan menjurus kepada sesuatu yang mudah-mudahan ini akan menyadarkan kita. Ya, karena saya akan bertanya tentang akhir zaman lah gitu. Akhir zaman ini semakin dekatnya seperti apa, tanda-tandanya, terutama yang paling kita sering dengar itu adalah masalah duhon. Ustaz, duhon itu kan artinya asap ya. Nah, itu gimana Ustaz ini di saat ini nih menurut pendapat Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dicerita Tuhan sudah banyak, dalam hadis juga diceritakan, cuma saya akan menceritakan lebih rinci aja. Sebagian cerita tentang Tuhan, datangnya bagaimana asteroidnya sudah betul, kemudian yang berperang siapa, yaitu Al-Mahdi, insya Allah sudah betul. Yang diperangi siapa dari Al-Mahdi itu adalah anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal wujudnya siapa? Manusia, sudah betul semua. Kemudian dari kita-kita yang di Indonesia ada yang mau perang bergabung dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi sekarang itu belum dibaiat, jadi mau gabung di mana kan gitu ya. Ada juga saudara kita yang nanti dia mau memerangi anak buah Dajjal, ada juga. Pakai apa? Walau-walam, saya nggak ngerti juga. Dia sudah berniat. Di YouTube itu begitu. Saya juga mikir, kenapa harus mikir seperti itu, kan gitu ya. Sebenarnya yang harus difikirkan adalah karena kalau saya kan mengalami ya. Saya lihat anak buah Dajjal yang wujudnya itu lebih tinggi daripada jin itu di tubuh manusia itu. Dia bisa mencengkram jin yang ada dalam tubuh manusia. Menguasai. Kemudian dia juga menguasai sifat-sifat dari manusia yang jelek. Nah, dari titik itu saya bisa berpikir bahwa anak buah Dajjal itu khususnya yang jumlahnya kurang lebih ya 70.000 di seluruh dunia ini, itu sudah terpilih sebenarnya oleh Dajjal yang saat ini masih di langit istilahnya, disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Jadi belum terlahir. Nah, anak buah Dajjal itu saat ini itu sebenarnya sudah komando-komandonya itu sudah mulai ada di tubuh manusia. Entah itu manusia yang non-muslim ataupun manusia muslim itu sudah ada. Pemicunya kenapa anak buah Dajjal ada di tubuh dia itu sebenarnya sudah ada. Dan orang kalau itu muslim, dia sudah mengerjakan sendiri. Dengan cara-cara, yaitu cara-cara dia itu mengajarkan sesuatu, umpamanya kalau dia muslim tapi dia itu mengajarkan belok dari syariat. Islam tapi belum tentu beriman kalau begitu. Ya, kalau dia beriman tapi belum lengkap aja, tapi dia belok aja kalau dia melakukan sesuatu belok. Walaupun dari sisi agama kelihatannya dia memang mumpuni ilmunya. Seperti itu. Jadi memang dia akan nelisip masuk lewat yang merasa dia hebat, merasa dia ini, itu akan masuk ke daerah situ. Lininya Dajjal itu masuk. Kemudian siapa lagi yang dimasukin? Orang-orang yang punya ilmu kebal. Ustaz dulu punya ilmu kebal enggak? Dulu saya tanya dulu Ustaz. Kalau ilmu kebal tapi Ustaz kan sudah tobat ya, sudah dirontokin. Salah satunya yang dulu pada waktu di MNC itu ya, itu dirontokin beneran ya. Alhamdulillah aman. Jadi yang dicari anak buah Dajjal itu adalah yang menjadi anak buah Dajjal itu salah satunya orang yang punya ilmu kebal. Walaupun itu kekebalannya itu dari bacaan Al-Quran Ustaz. Rasul kan tidak mengajarkan. Kita itu disuruh kalau memang mau selamat dunia akhirat ya taat pada Allah, taat pada Rasul, atau kerjakan Quran dan juga sunnah kan gitu. Kalau memang kebal itu ada cerita kebal ini kami baca dari ayat-ayat Quran, Rasul mengerjakan enggak ya sudah cukup. Sudah. Berarti itu bukan dari ajaran Rasul. Nah, itulah salah satu yang menyimpang itu seperti itu. Kemudian ada yang punya ilmu menghilang. Nah, ini juga nanti akan dicari nih yang punya ilmu menghilang. Jadi kader-kader Dajjal. Seperti itu. Sebentar Ustaz, tadi ada 70 itu kader utamanya, panglima-panglimanya atau gimana tuh? Ya itu komando-komandonya lah. Paling tidak prajuritnya itu bisa diambil. Karena kalau komando nanti dia akan lebih tinggi lagi. Jadi itulah yang nanti dicari oleh Dajjal. Kan Dajjal nggak mungkin hanya orang yang
dia laki-laki tapi kayak perempuan jadi anak buah dajjal. Masa begini? Ketawa nggak jadi perang nanti ya. Sebenarnya Dajjal itu Pak Ustadz nanti akan memerangi siapa sebenarnya Pak Ustadz? Sebenarnya kalau Dajjal sendiri komandonya itu dia akan mengganggu orang muslim. Mengganggu orang muslim apa yang diganggu? Imannya. Akidahnya ya. Akidahnya itu diganggu. Dan yang saya amati sampai sekarang ini, Dajjal itu anak buahnya sudah masuk ke semua orang muslim. Jangan sampai orang muslim itu bilang tidak ada Dajjal. Kalau dia bilang tidak ada Dajjal, itu yang paling banyak malahan. Di dalam tubuhnya itu anak buah Dajjal sudah banyak. Cuma tinggal dia termasuk nanti prajurit, atau dia tidak disukai oleh Dajjal, atau dia masuk sebagai komandonya nanti di Indonesia. Wallahu alam, saya nggak tahu. Kalau saya tanya, ada nggak Dajjal tubuh Ustadz? Kemarin udah merasain kan gitu. Pada saat di mana di Mekah itu gimana rasanya di sini, ini bunyinya apa saja. Nah, itu anak buah Dajjal yang bunyikan apa. Nah, itu seperti itu karena anak buah Dajjal ngomong dengan jin ngomong itu beda. Seseorang yang ingin tahu bahwa di dalam dirinya itu ada Dajjal, maka ada omongan. Ada omongan yang antara omongan anak buah Dajjal dengan jin itu beda. Nah, contoh itu kalau jin itu ngomong di dalam tubuh itu biasanya aku bunuh mereka, aku bunuh keluargamu. Itu jin. Kalau Dajjal? Kalau Dajjal itu beda. Dajjal itu memaki. Hobinya memaki, dan memaki itu ada seseorang yang dia maki. Dia benci. Dia benci sekali. Dia maki orang itu, hanya orang itu. Kalau disukai nggak akan keluar itu anak buah Dajjal. Seneng aja dia, happy di tubuh orang itu, seneng. Karena orang itu sejalan dengan dia. Tapi kalau umpamanya Ustadz mau belajar beneran, tauhid beneran, dia nggak suka. Dajjal di dalam tubuh pasti akan keluar, dia bereaksi. Dia akan ngomong, mencoba untuk memaki orang yang Ustadz sukain karena mengajarkan tauhid, mengajarkan agama yang baik dan benar, dia nggak akan suka. Gitu. Jadi sedulur semua ini disebutnya sudah bisa memilih ya? Bisa. Di dalam dirinya itu ada Dajjal atau tidak? Benar. Atau jin yang bereaksi? Iya. Jadi kalau mamanya yang saat ini menonton kita, kemudian ngomongin tentang Dajjal, tiba-tiba ada di tubuh sedulur beriman itu, kok saya memaki Ustadz Danu ya gitu. Ada yang nah itu salah satunya sudah di situ. Boleh ditanyain kamu siapa, dia akan ngomong. Nggak akan ngomong jin, aku jin bukan, aku dukun santet bukan. Kalau Dajjal dia akan ngomong pasti. Semakin si sedulur beriman itu semakin belajar tauhid kepada Allah Ta'ala kuat, semakin dia itu akan ngomong banyak sekali. Dan itu sudah banyak sekali dari pasien yang saya tanganin itu seperti itu. Jadi Dajjal itu ada. Kenapa? Maunya saya lihat kajian Ustadz ini, enggak apa-apa, tapi lihat kajian Ustadz Danu, kenapa ada yang maki Ustadz di dada saya? Ya. Dia selalu mencoba begitu. Ini enggak, tapi kenapa kalau sama Ustadz maki? Akhirnya dia coba ketemu sama saya senyum-senyum. Itu Dajjal. Kenapa ada di tubuh saya Ustadz? Karena kamu dulu sering keluar dari syariat Islam, cuma kamu nggak sadar kalau itu keluar. Baik. Nah, disitulah Dajjal mulai, dan setelah kamu itu memahami agama, mencoba meluruskan tauhid beneran, nah Dajjal di tubuh berontak dia. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang nih, sekarang misalnya ada Dajjalnya nih, nah, supaya dia terbebas dari Dajjal itu, maka apa yang harus dilakukan Ustaz? Sebenarnya hanya kembali ke jalan Allah aja. Luruskan tauhid itu aja. Jangan yang aneh-aneh seperti itu. Itu aja. Tauhid itu apakah hanya tepat waktu sholat? Enggak. Puasanya 30 hari sebulan atau gimana Ustaz? Itu salah satu. Tauhid itu kebanyakan kan salah satunya begini. Perilaku seseorang ya sebenarnya itu diajarkan oleh Rasul, yang ditulis dalam Quran itu jarang dikerjakan. Itu salah satu yang menjadikan Dajjal itu suka di situ. La taktob walakal jannah umpamanya ya. Jangan marah bagimu surga. Kan tahu nih, banyak ustadz yang menceritakan itu, tapi dirinya sendiri kadang-kadang masih marah. Nah itu ya suka itu dia. Nah itu Dajjal masuk pasti. Jamaah dikasih tahu ya tahu, tapi ya dia di rumah masih marah, masih ini malah. Nah, itu yang disukain. Itu yang disukain. Jadi pelajaran-pelajaran dari Allah, umpamanya lindalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Perintah nggak itu?
Perintah dari siapa? Dari Allah. Tapi kenyataannya orang Muslim nggak mau lemah lembut. Kasar aja sama saudaranya sendiri, memaki saudaranya sendiri, sama istrinya sendiri, sama suaminya sendiri. Seperti Masuklah itu. dia. Masuklah dia. Nah, kalau itu dilatih bertahun-tahun kan dajalnya latihannya kuat juga dia. Nah, di situ sebenarnya tauhid itu rusak sendiri. Umpamanya contoh, fa'fu anhum, maafkan mereka. Perintah nggak? Perintah. Tapi kenyataannya orang Muslim nggak mau, malah mengajak berantem seperti itu. Siap. Nah, inilah tauhid-tauhid yang dilanggar. Seperti itu. Sholat umpamanya, loh bisa nggak dari sholat itu masuk? Bisa. Sholat umpamanya disuruh bacaannya tartil, ngebut. Kan udah biasanya itulah karena dia keluar dari aturan Allah. Nah, itu tetap keluar dari syariat. Nah, itu Dajjal suka di situ. Kalau itu disukain sama jamaahnya, ya jamaahnya ya sudah siap-siap aja. Kalau saya seperti itu. Karena itu Allah sudah menceritakan kalau sholat pun bacaan harus tartil, harus jelas kan gitu ya. Dia langgar ya sama. Gitu. Walau alam ya, tetapi yang saya amati seperti itu. Dan banyak kasus dari umpamanya marah, kaku hati, harusnya lemah lembut, dia kaku hati ya sama, itu masuk Dajjal demi Dajjal itu. Dan semakin itu dilatih menjadi hebat ya seperti itu. Kekakuan hati sama seperti itu. Egois dilatih terus menerus ya akhirnya Dajjal itu ya terus menerus ada, terus lapis demi lapis terus. Karena egois itu kalau kita amati, orang yang egois itu kan kalau dinasihati kan jarang mohon ampun. Orang kaku hati kalau ditanya, lah kan saya dari dulu begini lah. Padahal Muslim. Dia istighfar kalau sholat, tapi istighfarnya nggak tahu kemana dia istighfarnya. Kan nggak ketemu dia. Jadi istighfarnya itu nggak masuk dalam hatinya. Karena nggak paham mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu nggak paham mohon ampun yang mana. Sehingga Dajjalnya ya leyeh-leyeh santai, malah nambah temennya datang. Nah, itu Dajjal. Nah, itulah yang disiapkan nanti oleh para Dajjal yang utama itu. Jadi jangan berpikir kalau Muslim itu besok itu aman dari pengaruh Dajjal. Enggak, jangan berpikir begitu. Kalau mulai hari ini tidak luruskan tauhid, selesai. Ya, memang sih Rasulullah bilang kan, nanti kalau Dajjal sudah keluar, jangan sekali-kali kalian keluar dari rumah kalian. Masuklah kalian ke dalam rumah kalian kunci pintu. Artinya memang tidak ada yang sanggup. Iya, memang. Itu intinya kunci pintu itu bukan berarti rumahnya dikunci beneran sebenarnya. Iman mulai saat ini kuatkan. Sebenarnya itu sebenarnya. Iman mulai saat ini kuatkan. Jangan aneh-aneh. Baca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jangan baca Quran niatnya memang awal bismillah, tapi sebenarnya niat dibalik itu ngusir jin. Lah kan sama aja. Itu lillahi ta'ala mana? Sama di rumah itu punya istri, bilang dia sama istrinya sayang. Tapi di luar dia ada punya sayang yang lain. Kan gitu, Ustaz. Hati-hati. Hati-hati, luruskan tauhid. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Sekarang Ustaz kan itu berbicara Dajjal tuh. Nah, nanti pada saat Dukhon, tadi kan kita sedikit nanti Dukhon tuh. Ini Dajjal ini waktu Dukhon masih ada atau Dajjal itu munculnya setelah Dukhon? Maksudnya Dajjal yang asli? Iya, Dajjal yang asli itu. Ya. Walau alam. Walau alam itu haknya Allah. Mau nanti dia muncul setelah Tuhan muncul atau sebelum Tuhan, sebenarnya Dajjal sudah aja kita nggak akan tahu. Itu hak Allah berarti. Itu haknya Allah. Karena tetap Dajjal yang asli wujudnya manusia tetap nanti akan nyelip di antara manusia. Ya. Berarti sekarang itu hanya sifat-sifat Dajjal yang memang sudah masuk ke dalam relung hati manusia yang tidak beriman. Kan begitu? Iya, tidak beriman lah ya. Sekarang ketika nanti Dukhon ada, nah orang-orang yang ini yang tadi katakanlah di dalam dirinya banyak Mr. DJ itu gimana tuh, Ustaz? Sekarang kan gini ya, kita mikirnya nyantai aja. Besok itu Dukhon itu makan kan nggak bisa, Ustaz. Baik. Iya kan? Iya. Wong pada waktu itu masuknya asteroid itu kan sudah jelas ada medan magnetnya yang mematikan semua listrik di seluruh dunia. Itu kan nggak cuma Indonesia, semua di dunia. Makanya dikatakan Dukhon itu ada kabut di langit itu karena dunia ini. Jadi asteroid itu masuk ke semua. Nggak di Indonesia, di Australia, di Irian Jaya iya. Jadi sekarang momennya KKB itu seneng gitu ya. Ya biarin aja. Memang mau dibikin seneng sama orang lain.
Ya nanti besok dia masuk hutan malah bisa hidup sendiri dia. Senjatanya nggak bisa dipakai. Iya. Tapi kan panahnya bisa. Bisa ya. panah. Jadi di Amerika juga sama, nuklir nggak bisa digunain. Itu yang namanya Tesla, kukut itu sebenarnya. Tesla itu bisa kukut sebenarnya. Jadi kalau Indonesia sekarang jadi Tesla, udahlah nggak usah aja. Tapi kalau mau ya monggo ya. Karena saya bukan presiden. Pada saat duhon itu, orang itu, makanan itu kan sekarang nih, ada supermarket kecil, pasti dijarah besok. Habis itu sampai berapa sih? Pasti sampai seminggu, 1 bulan, maksimum 2 bulan. 2 bulan itu sudah nggak bisa. Nggak bisa makan lah ya. Karena makan snack, ciki dan sebagainya, sehari itu selesai. Ya. Kemudian yang lain kelaparan. Kelaparan sudah mulai chaos. Ini orang ini yang kuat-kuat nih, dia pasti ingin makan tetepan. Dia punya pisau nusuk orang karena polisi udah nggak bisa bergerak, tentara nggak bisa bergerak. Kenapa? Polisi dan tentaranya cari makan sendiri. Susah makan ini ceritanya. Ya. Pasukan-pasukan khusus dia bisa makan. Tapi kalau dia ada di kota, makan apa ya kira-kira? Atau apa yang saya bisa makan di sekitar ini? Kan gitu. Punya pisau, dia pasti bunuh. Diambillah daging-daging manusia. Kalau ada kucing, diambillah daging kucing. Walau saya nggak ngerti. Kalau ayam dikejar-kejar, capek dia. Kalau di kandang ya ditinggal makan. Nah, bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang tertentu dia nggak akan bisa makan. Disitulah Dajjal turun. Dia merayu iman itu bukan terus, ayo jadi kafir, enggak kok. Ini ada roti enak. Roti apa ini? Tus lejur. Isinya apa? Ada tuna. Dan baunya wangi. Dajjal itu penyihir yang paling hebat. Betul. Ya, penyihir paling hebat. Ya, tukang sihir di Indonesia nggak ada yang bisa ngalahin, tapi bisa dia menjadi anak buahnya seperti itu. Nah, itu dikasih makanan. Yang hobinya makan KFC, kasih KFC. Yang hobinya makanan Jepang, kasih makanan Jepang. Yang hobinya makan asinan, kasih asinan. Itu nggak akan kuat itu. Udah begitu, Ustaz. Kasih sesuatu yang dia suka. Oh, namanya lapar gimana sih? Betul. Lawang saudara-saudara kita itu yang di pinggir-pinggir di daerah dekat-dekat gunung itu lapar itu hanya dikasih kresek, hanya Indomie, hanya uang 100.000, kasih minyak goreng, keluar kok dia jadi murtad. Ini udah disediain, nggak goreng, sediain makanan sama Dajjal. Selesai. Apa mau dia? Dia mau nutup pintu gimana? Tarik. Tuh ditaruh aja itu di depan rumah. Wong di dalam tubuhnya itu ada Dajjal. Mau apa? Tinggal diketetin begini aja langsung keluar. Kenapa seperti itu bisa keluar? Nggak usah cerita yang hebat-hebatnya Dajjal. Dukun pelet itu kalau melet ceweknya itu datang sendiri ke dukunnya. Itu hanya jin yang ngerjain. Ini Dajjal, jinnya itu bisa dikuasai sama anak buah Dajjal. Kok mau ngumpet? Bagaimana caranya ngumpet? Kecuali hari ini kita luruskan tauhid. Itu ya. Nggak usah ngomongin masalah roh lah. Aku sendiri juga nggak tahu masalah roh. Tauhid aja deh, lurusin, ya, lurusin beneran. Nah, disinilah kalau sudah nggak bisa makan, sudah. Makanya kita harus belajar mulai hari ini, mulai sekarang luruskan. Karena itu yang akan menolong. Salah satunya adalah begini nih, bagaimana Allah itu akan menuntun, melindungi kita kalau kita tidak luruskan kecintaan kita pada Allah. Jalankan perintah Allah, jangan ditambah-tambahi dan jangan pula dikurangin, seperti itu. Murni ya, Murnilah cinta Allah itu murni, kerjakan perintah Allah. Biasa saja kerjakan. Nah, di titik itu nanti Allah akan melindungi. Orang-orang yang imannya bagus akan bertemu dengan orang-orang yang imannya bagus. Bagaimana kalau mengusahakan dia punya jamaah, masa hanya cuma bangun rumah aja, rumah akhir zaman umpamanya. Lu nggak cukup rumah akhir zaman. Berarti harus kampung. Harus kampung, memang betul-betul harus kampung. Ini. Nah, kira-kira Ustadz sudah ada arah ke sana bikin kampung akhir zaman belum ini ceritanya? Ya, insya Allah dan alhamdulillah sudah lah ya. Ya sudah. Tempatnya Sudah tersedia. Ya sudah, tempat belum sudah tersedia, masih dalam, bukan masih dalam. Alhamdulillah sudah banyak yang terbeli dan ini harus terbeli lagi.
Ini sudah tadi pembangunannya udah mulai juga dibangun. Kalau pembangunan belum harus ya? bikin jalan, harus bikin tampungan air, harus kan dibikin tampungan air, harus untuk nanti untuk sawah, untuk pengairan sawahnya, pengairan ikan, pengairan untuk ternak, pengairan untuk macam-macam. Adalah persiapan untuk kampung akhir zaman itu. Iya, nanti disiapkan juga tentara. Bukan tentara di sini mau nyaingin TNI ya, bukan. Tentara itu besok kalau Tuhan baru disiap kamu jaga ya, seperti itu. Harus diaktifkan. Jadi kalau sekarang enggak, insya Allah. Nah ini kampung yang nanti dibuat oleh Ustadz ini kira-kira berapa banyak nih kakaknya nih? Terus saya ada di situ nggak kira-kira? Couplingnya dijual nggak tuh? Itu dia banget. Kalau kapling itu kan saya sudah bilang saya yang beli kan gitu ya, masa jual kan saya nggak terlalu saya pikirin. Intinya adalah tauhid itu diluruskan ya. Diperkirakan tuh di kampung itu akan ada berapa kakak? Ya jangan banyak-banyak. Oh nggak banyak. Yang penting kan harus mau macul. Artinya Ustaz terima pendaftaran Ustaz? Enggak juga saya. Nyumbang boleh nggak Ustaz nyumbang? Enggak boleh. Daftar? Enggak juga kalau daftar. Saya enggak buka pendaftaran. Yang buka pendaftaran itu akademi pelayaran, buka pendaftaran, akademi kepolisian, kantor pajak itu ya. Berarti akademi kampung akhir zaman belum menerima pendaftaran. Belum. Yang daftar harusnya sudah melunasi pajak belum? Yang jelas dia harus bayar zakat mal itu jelas. Tapi zakat mal dari harta yang tidak nyuri. Kalau kamu dulu nyuri, nggak diterima juga. Jadi memang harus disiapkan. Jadi kalau memang itu taat pada Allah Ta'ala, siapkan untuk jamaahmu. Jangan mau hidup sendiri. Kan gitu. Tetap harus ada ini ya. Satu kampung yang memang orang-orang bertakwa ya. Ya jangan satu kampung kesannya kok ya saya sendiri ya, yang lain-lain kan punya kampung. Berarti ada kampung-kampung lain dong? Ya boleh. Oke, baik. Ya boleh, karena memang di situ tetap nantinya harus dikasih tahu kenapa dalam hadis juga diceritakan harus mempersiapkan makanan dalam waktu 1 tahun. Ya harus dipikir pakai otak sebenarnya bahwa waktu 1 tahun itu Tuhan itu panasnya memang tidak berhenti 1 minggu. Harus mikir di situ bumi itu panas, makanya dihilangkanlah banyak kurang lebih sekitar 1/3 air, tanaman dan juga hewan. Itu karena apa? Karena panasnya bumi, sehingga air itu menguapnya akan lebih cepat seperti itu. Baik. Sehingga tanaman seperti padi susah sekali tumbuh kan seperti itu Ustaz. Susah sekali tumbuh. Ternak juga akhirnya juga banyak mati karena makanan tidak ada. Nah harus difikirkan seperti itu, bukan tiba-tiba Allah itu menjadikan ternak mati gitu. Enggak seperti itu ya ada tahapannya. Jadi harus pakai otak di situ. Bagaimanapun walaupun itu hadis juga harus difikirkan masuk akal enggak. Kalau hadis yang seperti itu menurut saya masuk akal, karena pada saat debu di langit itu akan menjadikan sinar matahari bisa tembus semuanya ke bumi, tapi pada waktu mantul lagi ke atas dia dihalangi oleh debu sehingga mantul lagi ke bawah, lagi mantul ke atas lagi dikit, mantul lagi ke bawah, makanya di bumi itu akan panas. Itu secara ilmu fisika itu dapat, itu hadis itu benar. Seperti itu, makanya harus disiapin. Kalau memang mau hidup di daerah panas ya pasti panasnya melebihi nanti. Makanya kalau sekarang teman-teman saudara-saudara yang ada di Arab, yang umpamanya di daerah Mekah itu umpamanya di situ itu buah-buahan itu mendatangkan dari luar kota atau ini, siap-siaplah di situ. Kalau saya siap-siap, karena itu tidak akan bisa menjamin. Belajarlah dari hijau yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, belajar. Ada pesan ya? Ada pesan dari Allah Ta'ala. Harus mulai saat ini, saudara-saudara yang di Mekah khususnya, itu harus belajar untuk tanam.
Oke. Ya sebenarnya di Mekah sudah mulai banyak belajar tanam, tapi yang ditanam bukan tanaman, tapi gedung. Lah, kan repot. Ya bukan salah, saya nggak bisa Tanaman ngomong biji salah. besi itu namanya. Nggak bisa ngomong salah karena itu kan ego beliau masing-masing. Saya hanya mengisyaratkan aja daripada besok itu nggak bisa apa-apa. Ya, disinilah yang harus disiapkan. Jadi yang menghadapi nggak cuma Dajjal. Nah, pada saat orang itu nggak bisa makan, gimana mau saudara-saudara kita itu berperang melawan anak buah Dajjal? Wong perutnya lapar. Mau lewat apa? Naik kuda ke Arab? Mau? Saya aja berpikir, ngurusin perut aja sama ibadah susah loh besok. Apalagi lawan anak buah Dajjal yang relatif dia itu pasti disuplai oleh Dajjalnya yang asli. Allahu Akbar. Dia gimana? Astagfirullah. Kita harus mengacu pada kematian cucu Rasul Muhammad, Hasan dan Husain ya. Itu meninggalnya karena apa? Kelaparan sebenarnya. Itu harus difahami salah satunya. Makanya kita harus belajar. Janganlah, ya ayo harus belajar. Kita manusia biasa, tetangga Rasul bukan, saudara Rasul bukan, ya harus belajar. Kita manusia biasa yang masih mempunyai banyak karakter kurang baiknya. Berpikir mau berperang melawan anak buah Dajjal, ngurusin perut kita aja susah. Kalaupun ada saudara kita cerita, loh kita disuruh makan kita itu zikir katanya. Boleh, saya sih terima, nggak ngeyel, cuma saya itu gini, kalau kamu mau jadi guru sekarang, belajarlah zikir, nggak usah makan. Iya. Mulai sekarang, kan begitu. Sehingga dalam waktu 4 bulan itu zikir aja, bisa nggak? Zikir tapi mengadakan aktivitas. Kan seperti itu. Nah, itu harus dilakukan, dilatih, sehingga dibuktikan, jangan hanya cuma cerita. Namanya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Lapar itu juga salah satu wujud gambaran kemiskinan sebenarnya. Harus difikirkan. Jadi hadis Nabi itu saling terkait semuanya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Harus berpikir yang positif. Makanya di sini harus disiapkan lahan. Lahan nggak untuk kita sendiri, enggak, untuk orang. Harus mau nyangkul, harus mau nanem, harus mau mengikuti perintah atasan atau pimpinan yang memang pimpinan di sini benar-benar mengacu pada Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Harus tanaman harus disiapkan. Tanaman yang bisa lebih dari 1 tahun itu apa yang bisa dimakan. Umpamanya saya kasih tahu aja apa adanya. Umpamanya waluh, apa namanya? Labu, waluh, labu atau pumpkin istilahnya. Itu yang bisa lebih dari 1 tahun, 2 tahun itu masih bisa. Kelapa boleh, karena memang di tempat yang saya beli ini sudah mulai nanam kelapa yang nanti mudah-mudahan insya Allah 4-5 tahun itu sudah berbuah. Kelapanya nggak cuma 1, memang harus ribuan. Karena untuk apa? Untuk setiap hari apa? Untuk masak ada, untuk bikin minyak kelapanya ada, untuk bikin gula kalau kita mau minum ada. Kan harus seperti itu. Untuk sehari-hari tanaman yang harus kita makan pada saat kita kelaparan itu apa? Umpamanya jagung yang dikukus kemudian dikeringkan, yang dikeringkan yang bisa ditanam, bisa dipakai besok kalau mau dimakan, itu harus dipakai. Kemudian labu atau waluh atau pumpkin itu tadi. Kemudian apalagi? Banyak sebenarnya hal. Buah-buahan, jangan buah-buah yang semangka makan, itu nanti mati. Buah-buahan yang pohon, nangka, durian atau apa. Makanya kenapa kita harus punya, besok itu harus punya tentara untuk menjaga, karena memang harus seperti itu. Karena besok akan dirajah oleh orang-orang yang kelaparan. Dijarah ya. Dijarah oleh orang-orang yang kelaparan. Ya, kita harus jadi kasih tahu kalau besok memang ada di lahan kita, kamu jangan ambil, jangan nyuri. Kamu muslim bukan muslim, sholat enggak? Saya udah berhari-hari atau berbulan atau berminggu nggak sholat, saya butuh makan. Kalau butuh makan, bantu ini kerja. Yang penting kamu makan dan ibadah.
kita kasih seperti itu. Jadi kita latih yang penjara itu menjadi seorang yang normal lagi. Ini kan amal soleh juga. Tapi bagi orang-orang yang hanya sebagai parasit ya tidak lah. Saya hanya orang-orang yang betul-betul hatinya tulus bertauhid kepada Allah Ta'ala. Karena memang itu susah. Insya Allah kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam. Terakhir mungkin pertanyaan saya nih, lokasinya kan sudah ada tuh, tapi di daerah mana kira-kira? Lokasi itu insya Allah ada di daerah pikiran saya. Belum waktunya saya. Oke. Iyalah. Hah? Ngevlog? Oh, kalau ngevlog mah bebas. Nggak tahu lokasinya. Kalau ngevlog mah bebas. Karena memang itu harus tanda-tanda daerah itu harus ditutup istilahnya. Oke. Seperti itu. Karena memang saya kan biar tidak diceritakan bahwa saya hanya omong doang aja. Insya Allah ada. Sudah berjalan, anak-anak sudah mulai nanam kelapa sama mencoba nanam cabai, alhamdulillah sudah mulai berhasil, dan nanti nanam yang lain. Ternak ya sudah mulai. Sudah berapa hektar? Yang sudah terjadi ini masih di 30 hektaran lah. Subhanallah. Tapi masih berencana sekitar 150 hektar kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Oke, Ustaz, sebelum ditutup mungkin barangkali ada kalimat yang bisa Ustaz simpulkan dari pertemuan kali ini, Ustaz. Insya Allah nanti tanda-tanda Tuhan itu tetap ada. Oke. Sebenarnya tanda ini ada, tadi Ustadz sudah cerita, sudah ada, Tiberias sudah mulai turun, jelas airnya. Kemudian tanda yang sangat dekat sekali itu ada 2 tanda. Yaitu satu, nanti pada saat haji itu bunuh-bunuhan. Ada saudara-saudara kita yang berhaji saling bunuh di situ. Bagaimana kok bisa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Di mana tempatnya? Wallahu alam. Saya amati kayaknya di depan Ka'bah yang saya amati. Tapi bisa aja di lain tempat, tapi ini di bulan Dzulhijjah. Jadi betul-betul ini di bulan haji. Satu itu, yang kedua itu nanti insya Allah Mekah itu gempa. Dan 2 hal ini nanti akan terekspos di TV. Insya Allah akan terekspos di TV. Baik. Jadi kalau satu udah muncul bunuh-bunuhan di bulan Dzulhijjah, tinggal tunggu satu lagi yaitu gempa. Selesai sudah hitungan ini ya, dia nggak bisa cerita. Memang kalau orang itu saat ini masih hobinya itu pamer harta, ya monggo, kan gitu ya. Pamer ini pamer itu ya monggo. Yang merasa agamanya paling baik, monggo. Yang hobinya fitnah saudaranya ya monggo, kan gitu ya. Intinya tetap lurus. Ayolah kita belajar lurus betul di hadapan Allah. Kalaupun umpamanya kita difitnah, biarkan saja, kan gitu ya. Kalau umpamanya memang kita itu diuji dengan apapun oleh Allah Ta'ala, terima dengan lapang dada. Enak atau tidak enak, terima. Nah, wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz atas pencerahannya kali ini yang sangat luar biasa. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.